Sepenggal kisah Prabowo Subianto menuju RI 1 dari masa ke masa. Prabowo Subianto lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober tahun 1951 adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa Banyumasan Minahasa, karena keluarga ayahnya berasal dari Kebumen dan Banyumas dan ibunya berasal dari Manado. Masa kecil Prabowo sebagai putra ekonom Sumitro Joyo Hadikusumo banyak dilewatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Karena pengalaman ini, Prabowo fasih berbahasa Indonesia, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. We are concerned at the health of the hostages, but we are also under strict orders from our highest authorities to try to reach. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, Subianto Joyo Hadikusumo yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Setelah lulus dari Akabri Darat di Magelang pada tahun 1974, Prabowo mengawali karir militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II. Setelah lulus dari Akabri Darat di Magelang, sebagai seorang Letnan II, ia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Kariernya melejit setelah menjabat sebagai Wakil Komandan Detasemen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Ketika jatuhnya Presiden Soeharto, ayah mertuanya, pada bulan Mei tahun 1998, Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun, sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Ketua Umum Partai Gerindra ini tercatat sebagai salah satu tokoh politik yang memiliki karir panjang dan pernah maju sebagai calon presiden atau capres, dan calon wakil presiden cawapres sebanyak 4 kali. Pemilihan umum presiden 2004, Prabowo memulai kembali karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, pada konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan, ia kalah suara oleh Wiranto. Pemilihan umum presiden 2009, pada tanggal 9 Mei tahun 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada pemilu 2009. Penuh rasa tanggung jawab saya dan Pak Hatta Rajasa menyatakan menerima kepercayaan dan amanah. Namun, setelah proses tawar-menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa maju sebagai calon presiden Indonesia ke-7 dalam pemilihan umum 2014, namun diungguli oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum presiden Indonesia 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Jokowi mengundang Prabowo dan Sandiaga untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Prabowo Subianto dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, untuk membantu tugas Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Menteri Pertahanan Prabowo bergabung dengan pemerintahan di tahun 2019, sebagai Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju. Menurut Presiden Jokowi, Prabowo dipilih sebagai Menteri Pertahanan karena memang pengalaman beliau besar di situ. Pemilihan umum Presiden 2024, pada Rapimnas Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2022, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden di 2024. Prabowo kembali maju sebagai calon presiden. Kali ini, Prabowo maju bersama Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai calon wakilnya. Prabowo dan Gibran
kemudian resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan Capres dan Cawapres Pemilu 2024 di GBK, Jakarta Pusat, pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sebuah republik, itu kalau kita diberi kepercayaan, kita diberi amanat, kita diberi harapan, dan kita merasa diri kita sanggup, kita punya latar belakang, kita punya pendidikan, kita punya kesehatan, kita punya katakanlah kemandirian di bidang ekonomi. Saya kira itu kewajiban ya untuk setiap anak bangsa menawarkan diri untuk berbakti. Usai mendaftarkan di KPU sebagai peserta pemilu 2024, keduanya berhasil lolos dan mendapatkan nomor urut 2 dalam pesta demokrasi yang akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024 tersebut. Dalam setiap pemilihan presiden yang diikutinya, Prabowo Subianto berhasil memperoleh dukungan yang signifikan dari sebagian masyarakat Indonesia. Meskipun belum berhasil meraih posisi tertinggi di negara ini, perjalanan politiknya telah mencatatkan sejarah yang menarik dalam demokrasi Indonesia. Dengan pengalamannya sebagai tokoh politik dan mantan perwira militer, terus berperan aktif dalam mempengaruhi arah politik dan kebijakan di Indonesia. Meskipun perjalanan politiknya belum mencapai tujuan akhir yang diinginkan, karir politiknya hingga 4 kali maju sebagai Capres dan Cawapres menunjukkan dedikasi dan ketekunan dalam mewujudkan visi dan misinya untuk Indonesia. Pribadi yang sangat Jawa ya, dia sangat Jawa sekali, artinya dan memang dia tidak hanya orang Jawa tapi juga orang besar ya. Ketika saya melakukan kunjungan ke rumahnya, beliau juga melakukan kunjungan balik ke rumah saya. Itu kan sebuah dengan etika. ilmu disiplin yang dia punya, dengan ilmu kemiliteran yang dia punya, dengan jiwa nasionalis yang dia punya, jiwa kepemimpinan yang dia punya, memiliki pengalaman luar biasa saya pikir ya di dunia pemerintahan, rendah hati, low profile. Jadi saya pikir itu pasangan yang sangat komplit, pasangan yang sempurna ya gitu loh.